Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kini di dalam kuasa kebangkitan, kami ingin Engkau selalu bertahta di atas hati kami, agar kami mampu membuka hari-hari kami menjalaninya tanpa kami melewatkan firman-Mu. Firman-Mu yang melekat di dalam hati kami mendapatkan peluang yang besar untuk berubah menjadi satu kenyataan. Itu semua boleh terjadi karena kuasa Roh Kudus akan menuntun kami pada hari ini agar kami menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari Wahyu kepada Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangka kalah. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk
seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama-sama kita akan membaca bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
"Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mungkin untuk sekian kalinya menghadapi satu situasi yang mungkin pernah kita dengar, namun semoga hari ini kita bersama-sama akan menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin terlewati di dalam proses ketika para murid berusaha menangkap bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sesungguhnya. Memang nantinya kita akan bermuara pada setidaknya 3 kata, karena 3 kata ini adalah 3 kata yang menjadi kunci dari pergumulan kita terkait dengan peristiwa ini dan dengan pemulihan. Yaitu yang pertama adalah damai sejahtera, damai air ini. Dan kemudian yang kedua adalah kata percaya. Dan kemudian tentu dikaitkan dengan kata yang ketiga, yaitu pulih atau pemulihan. Kita semua mengenal Thomas ketika para murid Yesus sedang mengurung dirinya. Rupanya Thomas satu-satunya begitu ya, atau salah satunya setidaknya malah keluyuran. Dia jalan-jalan, dia tidak bersama dengan yang lain ya. Dan rupanya teman-teman sesama murid Yesus berusaha untuk meyakinkan bahwa mereka sudah menemui Yesus sang guru itu. Namun rupanya usaha itu pun sia-sia. Karena Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya." Memang benar. Jika kita kaitkan dengan perkataan Yesus, jadi ayat 25 tadi dengan ayat 29, memang dikatakan bahwa karena engkau telah melihat, kata Yesus, maka engkau percaya. Nah, memang kita akan dibawa ke dalam 2 kemungkinan. Yang pertama adalah rupanya Thomas adalah seorang yang membutuhkan bukti yang empirik ya, untuk mempercayai sebuah kebenaran yang berpeluang besar bahwa kebenaran ketika diperkenalkan dan ditangkap oleh manusia seperti kita ini yang cenderung jauh dari kebenaran, maka kita pun akan dipulihkan. Kemungkinan pertama adalah berdasarkan bukti. Yang kemungkinan yang kedua adalah memang banyak orang di antara kita adalah orang-orang yang sering ragu. Memang bisa terkait juga dengan bukti itu. Tetapi yang namanya orang ragu, saudaraku, kalau pun sudah ada bukti di depan matanya pun tidak menjamin bahwa dia kemudian sekonyong-konyong langsung percaya dan memegang kebenaran. Apakah 2 kemungkinan ini, baik keraguan-raguan ya, baik orang yang berpikir empiris itu,
Apakah ini adalah dua kemungkinan yang hanya ditujukan kepada Thomas? Iya, jadi Yesus di ayat 20 dikatakan, ia menunjukkan tangannya. Ya. Walaupun memang di ayat 29 Yesus bicara dengan Thomas. Maka sebetulnya Yesus juga menegur semua murid yang ada di sana. Mengapa? Kalau mereka semua tidak berada di dalam keraguan-raguan atau tidak berada dalam konsep bahwa belum ada buktinya loh, gitu ya. Untuk apa? Yesus menunjukkan lebih dahulu tanpa diminta. Jadi artinya Yesus juga memahami bahwa masalah ketidakpercayaan tersebut bukan hanya terjadi pada Thomas, tetapi bisa juga terjadi pada seluruh murid yang lain. Ya. Jadi dengan demikian, ketika Yesus mengatakan kepada Thomas, maka teguran tersebut sebetulnya juga menyentuh murid-murid yang lain. Mereka pun mulai bertanya kepada dirinya, apakah memang aku percaya kepada Tuhan itu? Kepada orang, kepada sosok yang jelas-jelas secara fisik ada di depan mataku. Ya. Saudara, sulit kita membayangkan. Karena saudara bisa bayangkan bahwa ya kalau zaman sekarang orang semua pakai masker, itu pun tidak membuat kita ragu. Melalui mata saja kita bisa mengenali sekarang setelah 1 tahun lebih. Kita bisa mengenali, oh ini siapa begitu. Bagi kita untuk memahami ayat ini berarti ada sesuatu di dalam diri manusia yang menyebabkan keraguan itu mendapat makanan dan menjadi gemuk sehingga secara indrawi melihat pun tidak mampu mengenali. Nah, dan ini juga kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai 10, ini juga mengungkapkan bahwa Maria Magdalena, Simon Petrus, murid-murid lainnya bahkan, nah ini menjadi sebab ya mengapa mereka sulit. Karena mereka masih berpikir bahwa tubuh Yesus itu, tubuh dari Tuhan itu diambil oleh orang. Dan tentu bagaimana mereka membuat link terkait dengan bahwa Yesus hidup dan bangkit, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena mereka belum sampai pada kemungkinan di dalam dirinya bahwa ya, ada orang yang mati dan hilang jenazahnya, dan berarti orang itu bangkit. Walau kubur itu kosong, mereka pun belum mengerti dan memahami bahwa Yesus sudah bangkit. Dan jangan lupa, seperti murid yang lain, ketika Thomas bertemu dengan Yesus dan melihat seperti murid-murid lainnya yang melihat, walaupun memang Yesus menawarkan, cucukkan tanganmu. Tetapi toh dia tidak melakukannya, Bapak Ibu. Saudaraku. Thomas tidak melakukan. Dan begitu dia melihat Yesus, dan Yesus menunjukkan saja. Kemudian Yesus berhasil menggoncangkan, menggetarkan rasa percaya dalam diri Thomas. Dan Thomas langsung percaya. Ya memang Thomas tidak langsung percaya ketika dia mendapatkan informasi dari tangan kedua. Ya. Mengapa? Karena memang itu adalah latar belakangnya, saudara. Karena sebelumnya Thomas sudah berebut rasa hormat dan tempat terhormat. Dan murid-murid pun berebut tempat terhormat. Dan bahkan Yudas menyerahkan Yesus sang guru, dan bahkan Petrus menyangkal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cukup kuat pergumulan, alasan, dan pikiran seorang Thomas
Ketika dia sudah mungkin begitu galau, ya, begitu kalut ya, dan dia memilih untuk ya sudahlah aku jalan-jalan sendiri aja. Sehingga ketika mereka bercerita bahwa Yesus ada pun, Yesus hidup, maka Thomas tidak begitu saja percaya. Saudaraku, rupanya rasa percaya inilah merupakan link, merupakan penghubung yang membuat suatu peristiwa besar, kebenaran, kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di dalam hidup Anda dan saya berpeluang besar untuk memulihkan, menghapuskan keraguan, menghapuskan ketakutan, kecemasan, kekecewaan, kesendirian, merasa ditinggalkan. Bukankah itu yang dirasakan oleh para murid? Dan kita pun bisa merasakan yang sama ketika kita berada dalam situasi-situasi tertentu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang luar biasa, bahwa percaya ini pun berita baik untuk saudara hari ini, itu tidak sekonyong-konyong hanya datang dari kita sebagai manusia. Tetapi dengan Yesus menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya, tandanya bahwa Tuhan berusaha. Tuhan adalah Tuhan yang jelas untuk Anda dan saya. Tuhan memperjelas dirinya. Dan tentu membutuhkan respon dari kita. Rasa percaya kita bisa berbeda-beda. Ada yang begitu besar, ada yang begitu cepat, ada yang begitu mudah, ada yang begitu lambat. Dan masih banyak hal yang bisa menghalangi. Namun, saudaraku, berita baik bahwa Yesus tidak akan membiarkan begitu saja. Dan itu memang terkait dengan iman. Hal yang kedua, yang bisa memperlancar proses buah pemulihan di dalam kehidupan kita adalah yaitu kondisi damai. Damai yang seperti apakah yang sebenarnya digambarkan di dalam setiap situasi, terutama yang ada di dalam kitab suci. Saudaraku, damai adalah bukan kondisi di mana oh ya kita duduk tenang, kemudian tidak ada perang, tidak ada masalah, ya. Kita berada di pantai, semua serba beres, dilayani, baru kita merasa damai. Saudara, kedamaian yang seperti itu bukanlah kedamaian yang teruji, bukanlah kedamaian yang semakin sejati. Karena bisa ya, bisa tidak. Tetapi kedamaian yang sesungguhnya yang belum terjadi, tidak selalu terjadi bahkan pada murid-murid Yesus saat itu. Yaitu kedamaian yang di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang mengancam, di tengah situasi yang serba tidak menentu, namun seseorang bisa damai. Saudara, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu ya. Dan ibu ini mengalami kanker. Dan ibu ini sudah sepuh, dia tergolek lemas ya. Kemudian dokter di jemaat kami berada di situ, saya berada di situ sedang mendoakan. Kemudian saya melihat bagaimana dokter ini, Bapak Ibu, dia memegang banyak sekali kapas dengan perlumuran darah. Dia berusaha untuk terus menjaga agar darah itu setidaknya berusaha untuk dibendung. Karena keluar terus dari kanker yang ada di dada. Kemudian saya mendekat, saya melihat wajah ibu ini, oma ini. Saya melihat wajahnya. Wajahnya bercahaya. Memang kelihatan lemas. Kemudian mulut kecil saya yang menyimpan keraguan dan kebingungan ingin bertanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya,
Tante, apakah sakit? Saudara, sungguh luar biasa. Tante ini bilang, enggak sakit, Pak. Somehow, saudara, dengan cara yang tidak bisa diungkap, demikian juga yang disaksikan di ayat 30 dan 31, bahwa Tuhan melakukan banyak sekali tanda dan tidak semua tanda itu tercatat di kitab ini. Maka rupanya rasa percaya terhadap bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dengan mudah Anda definisikan, memberikan ruang yang besar bagai kedamaian besar yang akan masuk di dalam hidup Anda dan saya. Disitulah pemulihan yang sejati. Tuhan bukan menghancurkan, meniadakan, membuat masalah kita hilang. Bukan. Tetapi Tuhan membuat kita mampu percaya dan merasakan kedamaian yang sejati. Dan merasakan bagaimana Tuhan memproses pemulihan. Yaitu dari hati iman percaya, proses berpikir dan berperasaan. Kiranya kuasa kebangkitan memulihkan kehidupan Anda. Dan pada gilirannya kita pun dipakai sebagai alat Tuhan untuk mengabarkan pemulihan bagi mereka di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.